Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Ryuga Nares Channel. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat ular siput dan bagaimana settingan kandang yang tepat untuk ular siput ini. Ini dia, saya perlihatkan. Dan di sini ini ada pakannya. Jadi ini saya punya siput-siputnya, nanti akan saya perlihatkan dari dekat. Dan ini adalah kandang ular siput saya. Nanti akan saya perlihatkan juga bagaimana settingan kandang ini. Simak terus videonya teman-teman dan jangan di skip. Oke, ini dia settingan kandang ular siput saya. Maaf ini berantakan dan akan saya perbaiki dulu karena ular siput ini sekarang menjadi mainan favorit anak saya, si Ryuga. Kebetulan ini anaknya sedang keluar. Biasanya kalau pas lagi bikin video seperti ini, kalau ada Ryuga pasti ini sudah heboh anaknya. Nah, ya teman-teman, ini saya punya ular siput itu ada 5 ekor. Kalau teman-teman yang masih belum tahu penjelasan mengenai ular siput, sebelumnya di video saya yang dulu itu sudah pernah saya buat ya, tentang pembahasan ular siput ini. Teman-teman bisa simak dulu di video sebelumnya. Nah, ini akan saya keluarkan dulu ular siputnya. Yang pertama, ini ada 1 ekor. Kemudian ini ada berapa ini? Ini ada sekitar 3 ekor. Kemudian ada 1 lagi itu di bawah. Nah, ini ada 1 ekor lagi yang kecil ya, ini dia. Totalnya ada 5 ekor. Yang kui bungkusnya kui buat no yang total ular siputnya ada 5 ekor ini. Lihat, akan saya taruh di sini dulu ular-ular siputnya. Dan saya akan memperbaiki settingan kandang saya karena itu sudah berantakan dan sudah kotor juga. Oke, ini saya akan beresi dulu settingan kandang saya. Sebetulnya simple sih untuk settingan kandang ular siput ini, nggak terlalu ribet. Ini saya beri kayu-kayu kering seperti ini yang besar. Ini untuk apa? Ular siputnya nangkring bertengger, dan ada kayu-kayu juga seperti ini. Ini sebetulnya tuh kemarin bekas kandang cekiper saya. Ini nggak jauh beda sih untuk settingan kandangnya, seperti ini juga. Tapi kemarin cekipernya udah mati, jadi sekarang saya buat kandang ular siput. Dan ini nyerak ya. Dan ini juga saya pakai ini apa namanya, daun pinus kering. Ini katanya cocok untuk ular-ular yang susah makannya. Jadi ini nggak tahu itu efeknya seperti apa, mungkin aroma atau gimana. Kalau biasanya ular lokal yang sering mogok makan itu, teman-teman reptil lain biasanya diberi alas seperti ini di kandangnya. Dan ini ada bekas siputnya yang masih belum dimakan. Lihat, ini saya buktikan bahwa ular siput itu nggak gampang. Ular siput itu gampang makannya, teman-teman. Jadi kalau dibilang ular siput itu susah perawatannya, salah ya. Yang penting tuh kita punya siput, jadi gampang makannya. Lihat ini bekas cangkang siput-siput yang sudah dimakan sama ular saya. Ini saya beresin dulu. Dan ini untuk alas selanjutnya, bukan alas sih, tapi saya lebih suka menggunakan media seperti ini. Jadi ini cacahan kayu pinus kering, kayu pohon pinus
Kalau namanya biasanya disebutnya forest bug ya. Saya bersihkan dulu, nanti sambil disetting kembali kandangnya. Tapi biasanya walaupun sudah saya setting seperti sedemikian rupa, kalau Ryuga mau main, ular siputnya itu nanti diberantakin lagi. Soalnya dia ngambil, kalau ada ular siputnya bersembunyi itu pasti di ini ya, kayu-kayunya dikeluarin, terus nakasnya di kandang itu ngaut ya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu nih daun-daun pinus keringnya, kemudian masukkan lagi ini forest bugnya. Masih aman ya, ular siputnya saya taruh di atas sana, saya biarkan dulu. Dan ini ada juga apa yang jenenge ini? Bunga pinus kering ya. Bagus kalau buat apa ya? Hiasan di dalam kandang. Ini tadi asal dimasukkan sama Ryuga, padahal jelek ya. Ini kayu kropos. Ya sudah, settingannya cuma seperti ini sih. Nggak terlalu nggak terlalu ribet. Penting tuh kalau ular siput harus ada media ininya buat dia untuk memanjat. Jadi dia suka nangkring kan itu ularnya, karena dia itu tipe ular arboreal juga, tapi kadang juga sering ditemukan di tanah. Udah ini kemudian untuk tempat minumnya saya berikan ini potongan bambu seperti ini. Pada naik ke pohon pepaya ini 1, 2, 3, 4 kurang 1. Sini dulu. Serem. Oke teman-teman, jadi untuk settingan kandangnya cukup saya buat seperti ini saja. Dan untuk perawatan ular siput ini sebetulnya karena dia adalah hewan nokturnal yang aktif pada malam hari, jadi ular ini tidak terlalu butuh untuk dijemur, tapi ya sesekali, mungkin seminggu sekali biasanya sedikit saya kenakan sinar matahari ya, sedikit tapi nggak lama, cuma sebentar aja biasanya. Dan ini saya taruh ke kandangnya ini ya. Nah ini saya taruh di kandang seperti ini. Ini saya campur ya. Dan ini saya campur 5 ekor seperti ini. Kemudian jika cuacanya agak panas, karena mereka adalah ular yang sering hidup di area lembab, jadi teman-teman juga perlu yang namanya ini ya, tempat minum. Dan juga kadang juga kalau cuacanya sangat panas, saya semprot sedikit seperti ini, biar untuk kelembapan kandangnya itu terjaga. Yang merah, yang ini
cakep sekali ya teman-teman. Dan ini tadi baru saya berikan siput dan langsung dimakan ini. Oke, kita taruh kandang saja sekarang. Yuk. Dan untuk pakan ular siput ini sendiri, biasanya teman-teman bisa berikan siput-siput yang seperti ini ya. Ini ya, untuk pakan ular siput ini dia seperti ini siput-siputnya. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan bekicot-bekicot kecil, itu bisa juga. Ada juga yang biasanya teman reptil lain itu katanya ular ini juga bisa memakan telur pocok, tapi belum saya buktikan sih. Kalau ular pemakan telur tuh sebetulnya ada, tapi ular oligodon ya, oligodon atau ular kugri itu dia memang makanan utamanya adalah telur. Kalau ular siput ini ya sebetulnya ya pakan utamanya ya siput-siput seperti ini. Ini saya beli ya, beli online karena di sini carinya susah, dan saya juga punya ular siput ini ada 5 ekor. Jadi saya juga butuh banyak siput-siput ini. Walaupun seminggu sekali biasanya saya berikan siputnya itu ya, seminggu sekali sih. Seminggu sekali saya beri pakan. Jadi langsung saya berikan beberapa ekor ke dalam kandangnya sih. Pasti dimakan kok. Jadi untuk ular siput ini nggak rewel untuk soal pakannya. Yang penting kita punya stok siput-siput ini ya. Dan kemarin di kandang itu karena ini saya campur, jadi ular siputnya saya campur. Ini kemarin saya juga menemukan telur 5 ekor sepertinya. Saya ambil dulu. Oh salah ya, 6 ekor 6 butir telur. Itu Ryuga sudah pulang. Pasti heboh dia. Pasti heboh dia. Ya, ini dia teman-teman telur ular siputnya. Jadi besarnya seperti segini ya besarnya. Lihat perbandingannya dengan tangan saya. Dan ini ada 6 butir telur. Ini saya menggunakan medianya seadanya ya. Karena saya juga belum punya perlite. Perlite itu yang media untuk media pasir untuk penetasan telur seperti ini. Ini saya gunakan seadanya. Jadi saya gunakan tanaman yang sedikit lembab. Ini mau saya tetaskan ini. Aduh. Ya, ditetaskan. Masa alat ditetaskan sih ya? Gue metu. Oke, jadi sekian mungkin yang bisa saya bahas mengenai ular siput ini ya. Untuk settingan kandangnya saya bikin seperti ini, dan untuk cara perawatannya ya seperti perawatan ular pada umumnya. Jadi teman-teman, kalau yang ini karena dia nokturnal, jadi aktif pada malam hari, tidak perlu sering dijemur kalau untuk ular siput ini. Dan yang penting kita bisa sediakan makanan utamanya, yaitu siput atau bekicot kecil. Jadi jika kita makannya rutin, itu otomatis ular kita juga akan awet ya. Jadi hidupnya juga ular ini akan sehat. Oke, maaf teman-teman, tadi ternyata audionya saat proses editing ternyata videonya itu mati ya, audionya mati saat mau closing. Jadi saya closing di sini saja, closing di tempat lain. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Semoga videonya tadi bermanfaat. See you guys.